Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian yang baru gabung di MJK Project. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan suka dengan cerita ini. Dan apakah ceritanya? Mari kita simak bersama. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tinggal seorang wanita muda bernama Dewi. Usianya 25 tahun, tapi banyak orang mengira ia masih belasan karena wajahnya yang halus, bersih, dan awet muda. Kulitnya kuning langsat, senyumnya lembut dan sorot. Matanya seperti menyimpan cerita panjang. Rambutnya panjang, hitam legam, dan selalu disisir rapi setiap pagi. Tak heran jika banyak lelaki di desa itu menaruh hati padanya. Meski hanya dari jauh, Dewi tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya yang sudah lama meninggal. Rumah itu cukup besar untuk ukuran desa, berdinding kayu jati, dengan halaman luas dan beberapa pohon mangga di belakang rumah. Ia hidup dari hasil menjahit dan berkebun kecil-kecilan. Meski hidup sederhana, ia dikenal sebagai perempuan yang rajin, sopan, dan tidak banyak bicara. Tiap pagi, Dewi berjalan ke pasar membawa hasil kebunnya. Kadang daun singkong, kadang cabai rawit. Ia juga menerima pesanan baju dari ibu-ibu di kampung. Saat Dewi melintas, para lelaki, tua maupun muda, sering memandanginya diam-diam. Tak sedikit yang sengaja memperlambat langkah atau pura-pura menanyakan sesuatu hanya untuk bisa berbicara dengannya. Namun Dewi tak pernah menggubris mereka. Ia hanya tersenyum sopan, lalu berjalan kembali seperti biasa. Sebenarnya, Dewi pernah jatuh cinta pada seorang pria bernama Andi. Mereka teman satu sekolah semasa SMA. Andi dulu sering menggentar jemput Dewi saat sekolah, dan mereka sempat menjalin hubungan diam-diam. Namun hubungan itu tak pernah sampai ke jenjang serius, karena Andi memilih merantau ke kota setelah lulus. Dewi menunggu dan menunggu, tapi setelah 3 tahun, kabar itu datang. Andi akan menikah, bahkan bukan dengan wanita desa, tapi seorang pegawai dari kota tempat ia bekerja. Dewi merasa hancur. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dewi menangis hingga tertidur. Ia merasa dirinya tak cukup pantas, tak cukup cantik, dan hanya jadi pajangan mata di kampungnya, tanpa pernah benar-benar dimiliki. Perasaan itu berubah menjadi kecewa, lalu menjadi amarah yang ia pendam dalam diam. Seminggu setelah kabar pernikahan Andi tersebar, datanglah seorang lelaki tua ke rumah Dewi. Ia berdiri di depan pagar rumah saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Bajunya compang-camping, rambutnya putih panjang dan kusut, tapi wajahnya bersih dan anehnya menenangkan. "Maaf, saya tak biasa menerima tamu malam-malam begini," ucap Dewi sambil tetap berdiri di depan pintu rumah. Lelaki itu hanya tersenyum. "Kamu tak ingat saya ya?" Dewi mengerutkan dahi. "Kita pernah bertemu. Kamu menolong saya waktu kecil. Di pinggir sungai, aku hampir tenggelam. Kau beri aku kain dan makanan." Dewi terdiam sejenak, mencoba mengingat. Memang ada kejadian seperti itu, tapi ia tak pernah tahu siapa anak kecil itu. Ia pikir kejadian itu sudah lama hilang dari ingatannya. "Saya datang bukan untuk meminta apa-apa, tapi aku ingin membalas budi," lanjut si lelaki tua. Dewi masih bingung. Membalas budi dengan apa? Lelaki itu melangkah perlahan mendekat, namun tidak melewati pagar. Ia hanya menatap Dewi lurus-lurus, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku bisa beri kamu kekuatan. Kekuatan untuk membuat siapapun tunduk padamu. Kekuatan untuk membuat mereka jatuh cinta sampai mati." Dewi tertawa kecil, merasa itu hanya candaan orang tua yang kesepian. "Saya rasa saya tidak butuh itu, tapi kamu menginginkan Andi kembali, bukan?" Ucapan itu menghentikan tawa Dewi.
Wajahnya berubah. "Dari mana kamu tahu?" "Dari matamu. Aku bisa melihat luka di sana." Malam itu, percakapan mereka tak berlangsung lama. Lelaki tua itu hanya meninggalkan secarik kain hitam berisi ramuan kering dan sebuah cermin kecil bundar yang terlihat tua. Ia berpesan, "Kalau kamu berubah pikiran, buka kain ini saat bulan purnama dan lihat cermin itu tepat tengah malam. Lalu pergi tanpa jejak, seperti ditelan kabut malam." Dewi menyimpan benda-benda itu di laci tanpa berpikir panjang. Ia menganggap itu hanya mainan orang aneh. Tapi sejak malam itu, mimpi-mimpinya mulai berubah. Ia selalu bermimpi bertemu Andi. Bukan sebagai pria biasa, tapi sebagai sosok yang tunduk, patuh, dan mencintainya setengah mati. Dan entah kenapa, mimpi itu terasa begitu nyata dan menyenangkan. Disinilah awal semuanya dimulai. Awal dari cekraman pelet wanita cantik yang akan mengubah hidup Dewi dan desa kecil itu. Malam-malam berikutnya terasa berbeda bagi Dewi. Meski rutinitasnya tetap sama, bangun pagi, ke pasar, menjahit pesanan, menyapu halaman. Tapi pikirannya terus dihantui rasa penasaran. Wajah lelaki tua yang datang ke rumahnya terus muncul di kepalanya. Matanya yang tajam, seperti bisa membaca isi hati. Dan yang paling sulit dilupakan adalah kata-katanya, "Aku bisa beri kamu kekuatan. Kekuatan untuk membuat siapapun tunduk padamu." Awalnya, Dewi mengabaikan benda-benda yang ditinggalkan. Ia menyimpan kain hitam berisi ramuan dan cermin kecil tua itu di laci meja kayu, terkunci. Tapi rasa penasaran itu seperti racun yang menyebar pelan. Setiap malam, ia bermimpi Andi kembali padanya. Dalam mimpi itu, Andi berlutut di hadapannya, memohon agar diterima kembali. Ia menciumi tangan Dewi, menangis, bahkan bilang bahwa hidupnya tak berarti tanpa Dewi. Dewi selalu terbangun dengan jantung berdebar. Ia tahu itu hanya mimpi, tapi rasanya terlalu nyata. Wangi tubuh Andi, suaranya, bahkan genggaman tangannya seperti benar-benar terasa. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini karena benda yang diberikan lelaki itu? Waktu pun berlalu, hingga akhirnya malam bulan purnama tiba. Langit bersih, bulan bulat sempurna menggantung di atas rumah-rumah. Cahaya bulan menyinari dedaunan dan halaman rumah Dewi, menciptakan bayangan-bayangan aneh. Dewi duduk sendiri di kamarnya. Ia membuka laci pelan-pelan, mengeluarkan kain hitam dan cermin tua. Tangannya sempat gemetar. "Apa aku benar-benar mau melakukan ini?" bisiknya sendiri. Tapi rasa sakit karena kehilangan Andi masih belum hilang. Ia merasa sudah terlalu lama menunggu, terlalu banyak kecewa. Ia ingin sekali saja merasa menjadi orang yang diinginkan, bukan hanya sekadar ditatap dari jauh. Dengan tangan perlahan, ia membuka kain hitam itu. Di dalamnya terdapat segenggam daun kering, bunga kenanga yang sudah layu, dan sejumput tanah yang terasa lembab. Bau mistis langsung menyeruak ke hidungnya. Campuran wangi bunga dan sesuatu yang busuk. Di tengah-tengahnya tergeletak cermin bundar kecil. Bingkainya dari kuningan tua, sedikit berkarat. Cerminnya sendiri agak buram. Ia ingat pesan lelaki itu. "Lihat ke cermin saat tengah malam. Fokuskan pada wajahmu. Ucapkan keinginanmu dalam hati." Jam di dinding berdetak. Detik demi detik berjalan lambat. Tepat pukul 12 malam, Dewi mengambil cermin itu dan duduk menghadap jendela. Bulan purnama bersinar terang. Cahayanya menembus jendela dan mengenai wajah Dewi yang tercermin di kaca kecil itu. Ia menatap dirinya sendiri. Wajahnya masih cantik, tapi ada guratan sedih, mata yang letih, bibir yang terlalu lama diam. Dalam hati, Dewi berkata pelan, "Kembalikan Andi padaku, biarkan dia hanya mencintaiku.
hanya aku. Begitu kalimat itu selesai, angin dingin tiba-tiba berembus lewat jendela yang tadi tertutup rapat. Lampu kamar berkedip pelan. Cermin di tangannya terasa dingin seperti es. Tiba-tiba wajahnya di cermin berubah. Bukan jadi wajah orang lain, tapi wajahnya sendiri. Dengan mata merah dan senyum miring yang menyeramkan. Wajah itu hanya muncul sekilas, tapi cukup membuat Dewi menjatuhkan cermin ke lantai. Untung tidak pecah. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia memeluk dirinya sendiri dan memejamkan mata. Malam itu, ia tidur dengan rasa takut. Tapi anehnya, juga dengan rasa puas. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dan perubahan itu mulai terasa keesokan harinya. Saat Dewi berjalan ke pasar, orang-orang menatapnya lebih intens dari biasanya. Bahkan beberapa pria yang biasa cuek, kini tiba-tiba menyapanya dengan ramah. Pokken tereng-terengan memuji. Wah, Mbak Dewi, makin ayu aja, kayak bukan manusia loh, kata seorang penjual tempe sambil tertawa. Dewi tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ada rasa aneh dan takut. Ia tahu ini bukan pujian biasa. Pandangan mereka seperti orang yang kelaparan melihat makanan lezat. Saat ia pulang dari pasar, Dewi sempat berpapasan dengan Pak Gito, tetangga sebelah rumah yang sudah beristri. Biasanya ia hanya mengangguk jika bertemu. Tapi kali ini ia menatap Dewi lama, terlalu lama. Mbak Dewi, sore-sore begini, sendirian? Katanya pelan. Dewi mengangguk sopan. Iya Pak Gito tertawa kecil. Kalau butuh teman ngobrol, saya siap loh. Dewi buru-buru masuk rumah, nafasnya tercekat. Lagi, ia baru menyadari apa yang ia minta semalam. Benar-benar bekerja, tapi efeknya tidak hanya kepada Andi. Semua laki-laki mulai memperhatikannya, bahkan yang sudah tua, yang sudah menikah, bahkan yang sebelumnya tak pernah menyapanya. Kini berubah jadi seseorang yang haus akan perhatian Dewi. Dan itu baru awal dari semuanya. Hari-hari Dewi berubah drastis. Ia masih menjahit, masih ke pasar, dan masih menyapu halaman seperti biasa. Tapi suasana di sekitarnya sudah tidak sama. Para pria kini seperti lebah yang mengelilingi madu. Bahkan yang dulu mencibirnya karena hidup sendiri, kini justru berlomba-lomba mencari alasan untuk datang ke rumahnya. Pak Gito, tetangga yang sudah beristri, mendadak rajin datang malam-malam hanya untuk mengantar singkong, daun pepaya, bahkan kopi bubuk. Istrinya yang dulu galak, kini malah murung. Di warung kopi, kabar mulai tersebar. Dewi itu ada sesuatu, bisik-bisik orang kampung. Yang lebih aneh lagi, banyak pria mulai berubah perilakunya. Beberapa seperti kesurupan, mematung di depan rumah Dewi, atau mengikuti langkahnya tanpa berkata apa-apa. Ada pula yang tiba-tiba menangis saat melihatnya, lalu memeluk tiang rumah sambil menyebut-nyebut nama Dewi. Dewi mulai takut. Awalnya ia merasa senang diperhatikan, merasa menang karena dulu sering diabaikan. Tapi semua itu berubah menjadi tekanan saat para lelaki mulai berani melakukan hal di luar batas. Suatu malam, Andi, cinta lamanya, tiba-tiba datang dari kota. Ia berdiri di depan rumah Dewi tanpa memberi kabar apa-apa sebelumnya. Bajunya berantakan, matanya merah, dan rambutnya kusut seperti belum tidur berhari-hari. Dewi, aku balik. Aku ninggalin tunanganku. Aku gak bisa jauh dari kamu, ucapnya dengan suara gemetar. Dewi kaget, antara senang dan bingung. Ia mempersilakan Andi masuk, tapi sejak itu Andi tidak mau pulang. Ia seperti orang kehilangan akal. Tiap malam mengajak Dewi menikah,
mencium tangan Dewi sambil menangis, bahkan marah kalau Dewi menolak. Aku cuma punya kamu, kamu milik aku. Kalau kamu ninggalin aku mati, bentaknya suatu malam. Dewi mulai merasa terjebak. Ia sadar apa yang terjadi pada Andi bukan cinta, tapi pengaruh dari pelet yang ia aktifkan lewat cermin. Dan efeknya bukan hanya pada Andi. Dewi mulai sering melihat bayangan di cermin tua itu. Setiap tengah malam, saat ia tanpa sengaja menatap cermin Castle de Loci, ada wajah lain muncul. Bukan hanya wajahnya yang menyeramkan, seperti malam pertama ia melakukan ritual, tapi juga wajah-wajah wanita lain. Pucat, penuh luka, mata melotot, bibir robek, dan tubuh menggigil seperti orang disiksa. Suatu malam, satu wajah berbicara, "Hentikan, kau bukan satu-satunya korban, dan kau bukan satu-satunya penyebab." Dewi langsung membanting cermin itu ke lantai. Tapi cermin itu tidak pecah. Ia merasa tubuhnya lemas. Dalam ketakutan, ia mengurung diri di kamar. Tapi suara-suara itu tak berhenti. Di tengah malam, terdengar tangisan wanita dari bawah kolong tempat tidur. Kadang terdengar suara rintihan dari loteng, padahal rumahnya tidak pernah dihuni siapapun selain dirinya. Keesokan harinya, Dewi mendengar kabar mengerikan. Pak Gito ditemukan meninggal di sumur belakang rumahnya. Katanya bunuh diri, tapi matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang menakutkan sebelum mati. Istrinya, Bu Gito, menangis sambil menyebut nama Dewi. Katanya, malam sebelum meninggal, Pak Gito menyebut Dewi terus-menerus sambil tertawa seperti orang gila. Dewi makin ketakutan. Ia sadar pelet itu bukan hanya membuat orang jatuh cinta, tapi juga membuat mereka kehilangan kendali dan akhirnya mati. Ia mencoba mencari lelaki tua itu, orang yang dulu memberikan kain hitam dan cermin, tapi tak ada yang tahu siapa dia. Bahkan warga desa sekitar tak pernah melihat lelaki dengan ciri-ciri seperti yang Dewi ceritakan. Dewi mendatangi makam orang tuanya, duduk berdoa sambil menangis. Ia merasa dosa yang ia lakukan sudah kelewatan, tapi ia bingung harus bagaimana menghentikannya. Ia mencoba membakar kain hitam dan ramuan yang dulu diberikan, tapi api seolah tak mau menyala. Bahkan saat sudah disiram minyak, kain itu hanya berasap, tapi tidak pernah habis terbakar. Cermin itu pun ia buang ke sungai. Tapi anehnya, esok pagi cermin itu kembali muncul di atas bantalnya. Masih utuh, masih dingin, seperti malam pertama. Ia menyentuhnya. Sejak saat itu, mimpi buruk tak pernah berhenti. Setiap tidur, Dewi didatangi oleh wanita-wanita korban pelet. Wanita yang ditinggalkan suami mereka karena cinta buta pada Dewi. Ada yang menangis, ada yang mencakar dinding kamar dalam mimpi. Bahkan ada yang mencoba mencekik Dewi sambil berteriak, "Kau curi hidup kami, kau rampas cinta kami, kau tumbalnya." Dewi sadar, ini bukan lagi soal cinta, ini kutukan, dan ia sudah terjebak di dalamnya. Kini, bukan hanya Andi yang hilang kendali, banyak lelaki lain mulai menghilang dari rumah masing-masing. Ada yang pergi tanpa jet. Ada pula yang ditemukan berteriak-teriak sendiri di pematang sawah, menyebut nama Dewi seperti orang gila. Desa mulai gempar. Nama Dewi disebat-sebat sebagai penyebabnya. Meski belum ada yang berani menuduh langsung, Dewi semakin tertekan. Ia tak tahu harus mengadu ke siapa. Ia hanya ingin berhenti, tapi semua seperti tak bisa dihentikan. Dan cermin itu kini terus menampakkan satu wajah baru. Wajah Dewi sendiri, tapi bukan sebagai manusia lagi. Dewi kini hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Rumah yang dulu tenang dan damai kini berubah menjadi tempat yang penuh bisikan, bayangan, dan suara-suara yang hanya bisa ia dengar. Setiap malam, ia tak pernah benar-benar tidur. Matanya terjaga,
tapi tubuhnya lelah luar biasa. Dan ketika akhirnya tertidur, mimpi-mimpi buruk selalu menanti. Andi masih tinggal bersamanya, tapi yang sekarang bersamanya bukan lagi Andi yang dulu ia kenal. Andi berubah menjadi pria kasar, cemburuan, mudah marah. Ia bahkan pernah mendorong Dewi hanya karena melihatnya berbicara dengan tukang sayur. Puncaknya, suatu malam, Andi memecahkan cermin ruang tamu dan berteriak-teriak bahwa Dewi akan meninggalkannya. Tangannya berdarah, matanya merah, dan dari mulutnya keluar kalimat yang sangat menyeramkan. "Kalau kamu pergi dari aku, kamu akan ikut mati." Dewi terkunci dalam rumahnya sendiri, dikelilingi oleh rasa takut dari luar dan dari dalam. Tapi semua semakin jelas saat malam Jumat Kliwon datang. Hari itu, suasana kampung terasa berat. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan hitam menggantung, padahal hujan tak turun. Burung-burung di pohon belakang rumah Dewi tak berbunyi, dan ayam-ayam miliknya mendadak tak mau makan. Malam itu, tepat pukul 12, Dewi terbangun karena mendengar suara ketukan dari lemari tuanya. Ia tak berani bangun, tapi suara itu makin keras, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dengan tubuh gemetar, Dewi mendekati lemari itu dan perlahan membukanya. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya cermin tua yang pernah ia buang kembali tergeletak di dalam lemari. Kali ini dibungkus dengan kain merah, padahal dulu kainnya hitam. Dengan tangan gemetar, Dewi mengambil cermin itu. Begitu ia menatap permukaannya, wajahnya sendiri tak terlihat. Yang muncul justru wajah lelaki tua yang dulu memberinya benda itu. "Waktunya tiba," katanya dari dalam cermin. Suaranya pelan, tapi menggema sampai ke tulang. "Kau sudah merasakan nikmatnya memiliki. Sekarang kau harus membayar." Dewi menjatuhkan cermin itu ke lantai. Ia berteriak, menangis, memohon. Tapi semuanya tak mengubah apa-apa. Cermin itu kembali ke atas meja. Padahal tadi jelas-jelas dilempar jauh ke pojok ruangan. Lalu terdengar suara lirih, bukan dari cermin, bukan dari luar rumah, tapi dari dalam dadanya sendiri. "Kau harus menyerahkan tumbal, satu nyawa, untuk mempertahankan kekuatanmu, atau semua akan kembali bersamamu ke tanah." Malam itu, Dewi mengurung diri. Ia tak mau bicara dengan siapapun, bahkan Andi. Tapi Andi mendobrak pintu kamar dan menarik Dewi dengan kasar. "Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu dari aku. Kamu pikir aku bodoh?" teriaknya. "Lepaskan aku, Andi!" "Kamu bukan Andi yang aku kenal." Dewi mencoba melawan. Andi mendorong Dewi ke lantai, tapi tiba-tiba lampu kamar padam seketika. Rama, Jalap, Gulita. Hanya bulan yang memberi cahaya samar dari jendela. Dan saat itu juga, Andi jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang, mulutnya berbusa. Dewi berteriak memanggil nama Andi, mengguncangnya, menangis. Tapi Andi tak sadarkan diri. Ia langsung membawa Andi ke puskesmas malam itu juga, dibantu tetangga. Tapi dokter hanya bilang satu kalimat pendek, "Ini bukan penyakit medis. Kami tak tahu apa penyebabnya." Andi koma. Matanya terbuka tapi kosong, seolah jiwanya pergi meninggalkan tubuh. Sejak malam itu, cermin tua di rumah Dewi berubah warna. Bingkai kuningannya menjadi gelap, seperti terbakar. Dan jika dipandang dari sudut tertentu, terlihat bayangan Andi yang terkurung di dalamnya. Dewi menangis setiap hari. Ia mencoba meminta bantuan ke berbagai orang pintar, bahkan ke kiai dan dukun putih. Tapi mereka semua berkata hal yang sama. "Apa yang kamu buka bukan ilmu biasa. Itu perjanjian dan hanya bisa dibayar dengan darah atau dirimu sendiri. Satu-satunya cara menghentikan semuanya adalah mengembalikan apa yang sudah ia ambil, atau memberikan tumbal baru
Dewi tak ingin memilih salah satu. Ia hanya ingin kembali ke hidupnya yang sederhana. Ia tak peduli lagi soal cinta, perhatian, atau kecantikan. Tapi semua itu sudah terlambat. Setiap malam Jumat Kliwon, wajah baru muncul di cermin. Wajah-wajah korban yang mencintainya dengan cara tak wajar. Beberapa adalah pria yang kini dirawat di rumah sakit jiwa beberapa lain. Dikubur dengan mata terbuka. Dan kini giliran Dewi yang ditagih. Sudah hampir seminggu Andi koma. Tubuhnya masih hidup, tapi pikirannya seperti ditelan sesuatu yang tak terlihat. Setiap malam, Dewi duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangan pria yang dulu sangat ia cintai. Tapi kini, semuanya hancur. Cinta itu bukan lagi anugerah, melainkan kutukan. Cermin tua itu kini tak lagi Dewi sentuh. Tapi ia tahu, ia tetap terikat. Setiap malam Jumat Kliwon, entah bagaimanapun cara ia menyembunyikannya, dikunci, dikubur, dibakar, cermin itu selalu kembali muncul di dalam kamarnya, di tempat yang sama, di atas meja tua dekat jendela. Dewi tak tahu harus kemana. Dukun yang dulu memberinya kekuatan tak pernah muncul lagi. Bahkan saat ia menelusuri desa ke desa, bertanya dari orang pintar ke orang pintar, semua angkat tangan. Ilmu itu tidak ada ujungnya, Mbak, kata seorang kakek penjaga padepokan di desa tetangga. Kalau sudah sampai tahap tumbal, kamu cuma punya dua pilihan, bayar atau dibayar dengan nyawa sendiri. Dewi hampir menyerah. Tapi suatu hari, saat ia menunggu di depan rumah sakit, seorang wanita tua mendatanginya. Penampilannya sederhana, mengenakan kain batik dan membawa kantung rajutan tua. Tapi sorot matanya tajam. Ia menatap Dewi dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Aku tahu apa yang kau pegang." Dewi kaget. Ia belum pernah melihat perempuan itu. Ilmu pengasihan tidak pernah gratis. Kau pikir yang datang padamu waktu itu siapa? Dia bukan manusia. Kau disodori janji, dan kau menelan umpan itu duit tersikat. Saya ingin berhenti. Saya nggak mau lagi. Tolong. Wanita tua itu menarik napas panjang, lalu membuka kantongnya. Ia mengeluarkan seikat rambut panjang yang diikat benang merah. Wangi anyir tercium dari benda itu. Ini milik salah satu korban sebelum kamu. Namanya Sri. Dulu ia juga seperti kamu, cantik, ditinggal kekasih. Lalu ia diberi tawaran, tapi ia menyerah dan akhirnya mati. Tubuhnya ditemukan di pematang sawah, kering seperti dijemur berhari-hari, tapi rambutnya tetap utuh. Dewi menangis. Ia tak tahu harus bagaimana. Masih ada satu jalan, kata wanita itu. Tapi jalan ini bukan untuk semua orang. Kau harus siap kehilangan semuanya, bahkan dirimu sendiri. Tapi ini satu-satunya cara membebaskan mereka yang terikat oleh peletmu. Dewi mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia sudah terlalu lelah. Apa yang harus saya lakukan? Wanita itu menatapnya tajam, lalu menjelaskan. Kau harus melakukan ritual pelepasan. Tempatnya tidak bisa di rumah. Kau harus ke tempat asal kekuatan itu dibangkitkan, yaitu hutan Watu Gede, di balik bukit sebelah utara desa. Di sana, tepat tengah malam Jumat Kliwon, kau harus mengembalikan semuanya. Cermin, rambutmu, dan seikat dari pakaian pria yang kau pelet. Pakaian Andi, tanya Dewi, terisak. Wanita tua itu mengangguk. Tapi jangan hanya itu, kau juga harus membawa darahmu sendiri, sebagai penanda bahwa kau mengaku dan bertanggung jawab. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit mendung, bulan purnama tersembunyi di balik awan. Dewi mengenakan pakaian putih sederhana. Di dalam tas goni miliknya tersimpan cermin tua, potongan kain baju Andi, dan beberapa helai rambut miliknya sendiri yang ia potong dengan tangisan. Ia berjalan sendiri menembus jalan setapak menuju hutan Watu Gede. Tak ada yang menemani, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Hutan itu gelap, sunyi,
dan dingin. Sesampainya di sebuah batu besar yang menyerupai altar, wanita tua itu sudah menunggu. Di sampingnya terdapat lingkaran tanah yang diberi bunga 7 rupa dan api kecil dari dupa yang menyala. "Masuklah ke dalam lingkaran itu," ucapnya, "dan bersihkan niatmu. Ini bukan soal ingin selamat, ini soal menebus." Dewi masuk ke dalam lingkaran. Ia duduk bersila, menaruh semua benda di depannya. Cermin, rambut, kain baju Wendy. Lalu wanita tua itu menyerahkan pisau kecil, tajam, berkarat. "Luka sedikit, darah setetes. Cukup, tapi jangan ingkari niatmu." Dewi menggigit bibir. Dengan tangan gemetar, ia goreskan pisau itu ke ujung jarinya. Darah mengalir, menetes ke atas cermin. Tiba-tiba, api di dupa berkobar tinggi. Angin bertiup kencang, dedaunan terbang liar. Cermin tua itu mulai retak. Pelan-pelan, suara jeritan menggema dari dalam batu, seolah ratusan roh menjerit bersama. Dewi menutup telinga, tapi suara itu langsung terdengar di kepalanya. "Jangan kau lepaskan kami, kau milik kami." Dewi menangis, menunduk, tubuhnya mulai lemas. Tapi wanita tua itu berdiri kokoh di luar lingkaran, membaca doa-doa dengan bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti Dewi. Lalu retakan di cermin menjadi lebih besar. Satu bayangan keluar, bayangan seorang wanita muda bergaun putih. Lalu satu lagi, dan satu lagi, hingga puluhan. Semua itu adalah wajah-wajah dari mimpinya. Istri-istri yang ditinggal, perempuan yang meninggal karena sakit hati, arwah yang tertahan karena kekuatan pelet. Mereka semua berdiri di pinggir lingkaran, menatap Dewi. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kau telah mengakui salahmu. Kami akan pergi. Tapi ingat, cinta yang dipaksakan akan selalu menagih." Cermin itu pecah, menjadi debu. Api padam, hutan kembali sunyi. Wanita tua itu menghampiri Dewi yang terduduk lemas. Ia tersenyum tipis. Sudah membayar, tapi harga dari semua ini tidak kecil. Keesokan harinya, Dewi kembali ke rumah. Andi siuman, tapi saat melihat Dewi, ia hanya diam, tatapannya kosong, seperti tak pernah mengenal Dewi sebelumnya. "Maaf, Mbak, kamu siapa?" katanya pelan. Dewi hanya bisa tersenyum. Pahit. Ia sadar semua sudah kembali ke tempatnya, tapi ia juga kehilangan segalanya. Sudah 3 minggu sejak malam ritual di hutan Watu Gede. Sejak saat itu, hidup Dewi tak pernah lagi sama. Andi memang siuman. Ia sekarang tinggal di rumah orang tuanya di kota. Setelah dibawa pulang beberapa hari pasca sadar, tapi saat melihat Dewi, ia benar-benar tak menunjukkan ingatan apapun. Bukan amnesia total. Ia masih ingat nama-nama lain, tempat sekolah, dan pekerjaannya. Hanya satu hal yang hilang dari kepalanya. Seluruh kenangan tentang Dewi. Saat Dewi datang menjenguk, ibunya Andi menatapnya curiga. "Maaf, Mbak Dewi, mungkin lebih baik jangan datang lagi. Andi gak nyaman kalau lihat kamu," katanya halus, tapi tegas. Dewi tersenyum kecil, menunduk, dan pergi tanpa kata. Dalam hati, ia tahu ini adalah bayaran dari kekuatan yang pernah ia pakai. Ia harus kehilangan cinta untuk mengembalikan hidup. Kehidupan di desa juga mulai berubah. Para lelaki yang dulu terlihat seperti kesurupan perlahan kembali normal. Beberapa mulai minta maaf kepada istri mereka. Sebagian lagi memilih pindah. Sementara dari kampung, karena malu, rumah Dewi tak lagi jadi bahan omongan seperti dulu. Namun, ketenangan itu tak sepenuhnya berarti bahagia. Karena meski orang-orang melupakan kejadian yang sebenarnya, Dewi tetap mengingat segalanya. Tiap malam, Dewi masih sulit tidur. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, padahal ia tinggal sendiri. Kadang, suara bisikan
terdengar dari pojok kamar, seperti memanggil namanya. "Dewi, kamu belum selesai?" Pernah suatu malam, saat ia sedang menjahit, lampu rumah padam tiba-tiba. Saat dinyalakan kembali, ia menemukan cermin kecil. Bukan cermin tua yang dulu, tapi model baru, tergeletak di atas meja. Ia kaget, langsung membuangnya keluar rumah. Tapi keesokan harinya, cermin itu ada di dalam tas bajunya. Dewi mulai sadar, meskipun perjanjiannya sudah dilepaskan, ada bagian dari dirinya yang masih terikat, bukan pada kekuatan itu, tapi pada jejak energi yang sudah tertanam. Ia mencoba bertanya kembali pada wanita tua yang dulu menolongnya, tapi tidak pernah menemukannya lagi. Bahkan saat bertanya pada orang-orang sekitar, tidak ada satupun yang pernah mengenal atau melihat perempuan seperti yang Dewi gambarkan. Seolah wanita itu hanya datang untuk menuntaskan satu urusan, lalu menghilang bersama angin. Dewi kembali menjalani hidup seperti biasa, menjahit, berkebun, ke pasar. Tapi kali ini, ia menjaga jarak dari siapapun, terutama para pria. Ia menolak semua pesanan dari luar desa, menolak ajakan ngobrol, dan memilih untuk hidup sederhana dan tertutup. Namun, semua berubah lagi ketika anak kecil di depan rumahnya tiba-tiba hilang. Namanya Rian, umur 8 tahun. Ia biasa main layangan di halaman depan rumah Dewi. Tapi sore itu, ia mendekati pagar rumah Dewi, lalu menghilang tanpa jejak. Ibu Rian menangis mencari, dan beberapa warga mulai curiga lagi. "Mbak, Dewi memang aneh sejak dulu. Apa jangan-jangan?" Kata-kata itu kembali berbisik dari mulut ke mulut. Dan tak lama kemudian, warga mendatangi rumah Dewi. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketakutan. Ada yang lihat Rian terakhir berdiri di depan pagar rumah Mbak, terus tiba-tiba lenyap. Kata Pak RT, "Kami tidak menuduh, tapi kami minta Mbak Dewi pergi sementara dari desa ini." Dewi tak marah. Ia hanya diam, menunduk, dan menerima. Malam itu juga, Dewi mengemasi barang-barangnya. Ia membawa pakaian secukupnya, alat jahit, dan satu foto lama dirinya bersama orang tuanya. Namun, saat ia membuka laci terakhir, ia menemukan cermin. Kali ini cermin itu berdarah. Di permukaannya tertulis seperti digoreskan kuku, "Kau bisa lari, tapi bayanganmu akan selalu tinggal." Dewi pergi dari desa. Tak ada yang tahu kemana. Ada yang bilang ia pindah ke kota. Ada juga yang bilang ia tinggal di rumah peninggalan bibinya di luar kabupaten. Tapi sebagian warga percaya ia masih sering terlihat di tepi hutan Watu Gede, duduk sendirian, membawa cermin kecil dan berbicara sendiri. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ada satu hal yang selalu terjadi. Bayi-bayi menangis tanpa sebab. Anjing melolong menghadap ke arah rumah tua Dewi yang kini kosong. Dan cermin-cermin di rumah warga tiba-tiba retak tanpa disentuh. Mereka bilang, cinta itu halus, tapi kalau dipaksa, ia akan berubah menjadi roh yang tak pernah tidur. Dan nama Dewi pelan-pelan menghilang dari desa, tapi bisikannya masih tertinggal. Setelah meninggalkan desa, Dewi tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota kecil. Rumah itu milik bibinya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Rumah panggung, berdinding kayu, dengan cat pudar, dan suara lantai berderit setiap kali diinjak. Tidak ada yang tahu dia tinggal di sana. Bahkan tetangga sekitar hanya menganggap rumah itu kosong. Dewi tidak keluar rumah, tidak ke pasar, tidak bersosialisasi. Ia hidup dalam diam, menjahit, menulis di buku harian, dan menunggu malam. Tapi Dewi, ia sedang tidak sendiri. Setiap malam, suara-suara lama kembali. Bisikan, langkah kaki, suara anak kecil tertawa di luar jendela,
Padahal tak ada anak-anak di sekitar. Dan yang paling membuat jantung Dewi terus berdegup kencang, bayangan di dinding kamar yang tidak pernah sesuai dengan gerakan tubuhnya. Ia mencoba tidak peduli. Tapi saat cermin muncul kembali di meja makan, padahal ia sudah meninggalkannya di hutan saat kabur dari desa, Dewi sadar sesuatu sedang memanggilnya kembali. Suatu malam, saat bulan setengah bulat menggantung di langit, seorang pria datang ke rumah. Ia mengetuk pintu 3 kali, lalu berdiri tenang di luar. Pakaiannya hitam, kain panjang melilit pinggang, dan rambutnya panjang terurai. Tapi yang paling mencolok, tidak ada bayangan di tanah saat cahaya bulan menyinarinya. Dewi menatap dari balik tirai. Wajah pria itu adalah wajah lelaki tua yang dulu memberi cermin. Tapi kini tubuhnya muda, kulitnya bersih, matanya tetap sama, tajam, menembus lapisan hati terdalam. Dewi membuka pintu perlahan. "Kamu, siapa sebenarnya?" bisiknya. Pria itu tersenyum. "Kamu sudah cukup jauh, tapi belum sejauh yang kuharapkan." Dewi menatap tajam. "Kau yang memulai semua ini. Kau yang memberiku cermin terkutuk itu." Pria itu tertawa pelan. "Summon, it's bukan kutukan, Dewi. Itu jendela. Dan kamu adalah salah satu yang terpilih untuk melihatnya." "Aku tidak mau. Aku ingin semua ini selesai. Aku ingin hidup normal." "Tidak ada yang kembali normal setelah melihat apa yang kamu lihat," yukap pria itu. Suaranya lebih dalam dari sebelumnya. "Kamu pikir ini soal cinta? Ini soal jiwa gewa yang menolak takdirnya. Mereka yang mati karena cinta yang dirampas, cinta yang dipaksa, cinta yang tak dibalas." Dewi melangkah mundur. "Lalu kenapa aku? Kenapa bukan yang lain?" Karina adalah keturunan terakhir dari perempuan yang dulu menghancurkan cermin pertama, dan kamu dipilih untuk membukanya kembali. Dewi membeku. Pria itu lalu mendekat, dan dari dalam sakunya ia mengeluarkan buku tua berbahasa Jawa kuno. Di sampulnya tertulis dengan tinta hitam, "Warisan Watu Gede, Pangilon Panyipta Katresnan." Warisan batu besar, cermin pencipta cinta Dewi membuka halaman demi halaman. Di dalamnya terdapat gambar-gambar cermin dengan berbagai bentuk dan ukiran, serta katitan-katitan tangan kuno tentang ritual pengikat rasa cinta, pengendali emosi, dan pemanggilan jiwa. Lalu, sebuah halaman menunjukkan gambar seorang perempuan muda. Wajahnya sangat mirip dengan Dewi. "Itu nenek buyutmu. Namanya Nyi Sarinten. Ia adalah penjaga terakhir dari cermin asal sebelum ia membakarnya dan melarikan diri dari ritual." Jelas pria itu. "Karena itulah kamu ditandai sejak lahir. Kamu mewarisi energi yang belum tuntas." Dewi menutup buku itu cepat-cepat. "Jadi semua ini karena aku ditakdirkan." Pria itu mengangguk. "Kamu bisa menyelesaikannya, atau kamu bisa kabur lagi. Tapi makin lama kamu menghindar, makin banyak bayangan akan masuk ke tubuhmu. Cermin yang pecah bukan berarti hancur. Kadang serpihannya justru menyebar, masuk ke mimpi orang lain, dan menumbuhkan dendam baru." Dewi menarik napas dalam. Ia tak lagi menangis. Kini, ia mengerti. Ini bukan hanya tentang dirinya. Ini soal warisan yang harus dihentikan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara berat. Pria itu tersenyum lebar. "Kamu harus kembali ke tempat semuanya dimulai. Bukan ke desa, tapi ke bawah Batu Gede. Di sana ada altar lama yang disegel nenekmu. Kamu harus buka kembali dan musnahkan pusat kekuatannya." "Tapi, apa aku bisa?" tanya Dewi, ragu, dengan darah keturunan asli. "Iya, tapi setelah itu, kamu tak akan jadi manusia biasa lagi." Malam itu, Dewi memutuskan untuk menghadapi semuanya. Ia tahu, tak ada jalan mundur. Cinta, dendam, dan arwah-arwah yang terikat harus dibebaskan sepenuhnya. Ia tidak ingin
ada orang lain yang mengalami apa yang ia alami. Cermin itu harus ditutup untuk selamanya, dan perjalanan menuju Batu Gede. Sekali lagi, menanti, langit mendung, menggantung di atas kaki bukit Batu Gede. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menembus tulang. Burung-burung diam, hutan sepi. Hanya suara langkah kaki Dewi yang terdengar di jalan setapak berbatu yang dulu pernah ia lalui. Tapi kali ini ia datang bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mengakhiri semua. Dewi mengenakan pakaian serba hitam, rambutnya dikuncir, dan di dalam ranselnya ada 3 benda penting. Cermin serpihan yang dulu sempat ia simpan dari pecahan. Terakhir, buku warisan Nyi Sarinten yang diberikan pria tanpa bayangan itu. Lembar kain berisi tanah dari makam nenek buyutnya yang ia ambil diam-diam setelah membaca petunjuk di buku tua. Ia tahu semua ini akan berakhir malam ini, atau ia sendiri yang akan hilang dari dunia nyata. Setelah melewati hutan, Dewi tiba di Batu Gede, batu raksasa setinggi 2 rumah, berdiri kokoh seperti monumen alam. Tapi bukan di sini segalanya terjadi. Menurut buku yang ia bawa, ada gua tersembunyi di bawah akar besar di balik batu yang dulu disegel oleh Nyi Sarinten. Dengan menggali dan menyingkirkan dedaunan serta tanah lembab, Dewi akhirnya menemukan celah sempit, gelap, lembab, dan berbau tanah basah. Ia menyalakan senter kecil dan perlahan merangkak masuk. Di dalam, udara berubah menjadi pengap. Langit-langit gua rendah dan dindingnya basah berlumut. Tapi Dewi terus maju hingga akhirnya ia tiba di sebuah ruangan batu alami yang luas. Dan di sana terdapat altar tua dari batu hitam yang dipenuhi ukiran kuno, mirip seperti simbol pada cermin. Di tengah altar, sebuah cermin bundar tergantung, mengambang tanpa tali. Ukurannya lebih besar dari cermin manapun yang pernah ia lihat. Permukaannya hitam legam, seperti air yang tidak memantulkan apapun. Begitu Dewi mendekat, udara bergetar, dan dari permukaan cermin, bayangan mulai muncul satu persatu. Wajah-wajah dari masa lalu, korban-korban dari pelet yang pernah Dewi pakai. Wajah Andi, wajah Pak Gito, wajah anak kecil yang hilang, bahkan wajah Dewi sendiri, tapi lebih pucat, lebih tua, dan tersenyum jahat. Suara muncul dari segala arah, bukan keras, tapi seperti bergema di dalam kepala. Kau datang untuk memutuskan rantai, tapi rantai itu sudah menyatu dengan darahmu. Dewi mengangkat buku tua di tangannya. Ia membuka halaman terakhir, tempat terdapat mantra pelepasan warisan. Pengikat cinta. Dengan suara gemetar, tapi yakin, Dewi mulai membaca. Sakar saning jiwa, sak jujuring rasa, tulak tambaning, katresnan, bali marang asal. Atas kehendak jiwa, dengan kejujuran, rasa, kembalikan pengikat cinta ke asalnya. Cermin itu bergetar, permukaannya mulai retak, tapi tiba suara tawa keras menggelegar dari dalam altar. Dari balik cermin, muncul sosok pria, lelaki tua yang kini terlihat seperti raksasa bayangan. Matanya merah, tubuhnya transparan, seperti asap, tapi tinggi dan menakutkan. Ia menunjuk Dewi. Kau pikir bisa menghentikan semua ini? Aku ada sebelum nenekmu, sebelum cinta dipuja, sebelum jiwa dijual demi rindu. Dewi tetap membaca, tapi tubuhnya mulai gemetar. Udara jadi berat, nafasnya sesak. Bayangan itu melayang cepat ke arahnya dan mencengkeram pundaknya. Tapi saat itu juga, Dewi mengeluarkan serpihan cermin yang ia bawa dan menekannya ke dada sendiri. Darah menetes di altar batu, cahaya merah menyala. Bayangan itu menjerit,
Altar mulai bergetar. Simbol-simbol kuno di dinding menyala seperti bara. Dengan darah keturunan asli, aku kembalikan semua rasa. Aku lepaskan semua jiwa. Dan kuputus rantai cinta yang dipaksa. Teriakan Dewi menggema dalam gua. Cermin besar di tengah altar pecah berkeping-keping. Angin berhembus kencang. Seperti badai, bayangan pria itu memudar. Lalu lenyap. Suara tangisan ratusan arwah bergema sekali lagi, lalu hilang dalam sunyi yang mencekam. Setelah segalanya berakhir saat Dewi sadar kembali, ia sudah berada di luar gua. Badannya kotor, tapi langit di atasnya cerah. Matahari pagi menyusup dari sela pepohonan. Ia tak tahu apakah ia pingsan atau ditolong oleh sesuatu, tapi ia merasa enteng, seperti beban bertahun-tahun hilang dari pundaknya. Ia berjalan turun bukit dengan langkah lemah. Tapi kali ini tak ada suara yang mengikuti. Tak ada bayangan aneh di tanah. Tak ada bisikan di kuping. Saat kembali ke rumah tuanya, Dewi memandangi wajahnya di kaca biasa. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat wajahnya sendiri tanpa bayangan lain. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Tapi, di tempat lain, di rumah kosong bekas peninggalan Nyi Sarinten yang sudah lama tak ditempati, seorang anak kecil masuk dengan polos. Ia menemukan sepotong kecil pecahan cermin. Dan saat memandanginya, cermin itu berkedip. Cinta tak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk diundang kembali. 3 bulan telah berlalu sejak malam terakhir di bawah batu gede. Dewi kini menjalani hidupnya dengan tenang di rumah tua milik bibinya. Rambutnya kini dipotong pendek. Ia mengenakan pakaian sederhana dan tak lagi menatap cermin lebih dari 10 detik. Ia merasa bebas. Ia kembali menjahit. Beberapa warga sekitar mulai mengenalnya, memanggilnya Bu Dwi, nama samaran yang ia gunakan untuk menjaga jarak dari masa lalunya. Ia tidak pernah menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Bahkan tidak saat seorang pemuda desa mulai menunjukkan perhatian padanya. Tidak lagi, Dewi tak ingin cinta. Cinta baginya bukan lagi keindahan, tapi medan perang yang memakan korban. Setiap malam, ia menulis di buku catatan kecil. Ia menulis segalanya tentang Andi, cermin tua, lelaki tanpa bayangan, arwah yang menangis, dan pengorbanan di altar batu gede. Ia tahu, mungkin suatu hari, seseorang akan membacanya, dan saat itu tiba, orang itu harus tahu bagaimana menghadapi semuanya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan selamanya. Pada suatu pagi, Dewi pergi ke pasar. Udara sejuk dan jalanan basah oleh embun. Ia membeli sayur, beras, dan beberapa perlengkapan Rama. Namun saat ia hendak membayar di kios kecil, seorang anak perempuan berumur sekitar 7 tahun berdiri di belakangnya. Gadis kecil itu menatap Dewi lekat-lekat. Matanya besar, kulitnya pucat, rambutnya panjang tergerai, wajahnya manis tapi terlalu tenang untuk anak kecil. "Namamu Dewi?" "Ya," tanya anak itu tiba-tiba. Dewi terdiam. Tangannya gemetar pelan, walau mulutnya tetap tersenyum. "Siapa namamu, nak?" "Aku Sinta," jawabnya sambil tersenyum. Katanya, "Kamu sudah pecahin cerminnya ya?" Darah Dewi terasa berhenti mengalir. "Apa maksudmu?" tanyanya perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Anak itu mendekat dan berbisik di telinga Dewi. "Tapi masih ada satu yang belum kamu temukan, yang disembunyikan nenekmu di balik tanah yang tidak boleh digali." Mata Dewi membelalak, sementara Sinta sudah berlari ke arah gang kecil dan menghilang di balik tikungan. Dewi mencoba mengejarnya, tapi saat ia sampai di ujung jalan, anak itu tak ada. Ia bertanya ke penjual sekitar. Tak satu pun dari mereka melihat anak kecil yang dimaksud. Bahkan pemilik kios di belakangnya tadi pun berkata, "Mbak,
Tadi sendirian kok. Gak ada anak-anak di sekitar. Malam harinya, Dewi membuka kembali buku tua warisan Nyi Sarinten. Ia setiap halaman mencari petunjuk tentang tanah yang tidak boleh digali. Dan benar saja, di bagian belakang buku ada halaman yang dilekatkan dengan benang merah. Ia membukanya dengan hati-hati, tertulis dengan tulisan tangan kasar dan tinta merah tua. Jangan pernah menggali tanah di belakang sumur tua. Aku menyembunyikan cermin asal pertama yang tak pernah pecah, yang tak pernah lupa, yang tetap menunggu. Dewi gemetar. Ia tahu, ia belum selesai. Dewi kembali ke rumah keluarganya di desa, tempat segalanya dimulai. Ia datang diam-diam, larut malam, saat semua orang sudah tidur. Rumah itu kini kosong, berdebu, ditumbuhi semak dan lumut. Tapi sumur tua di belakang rumah masih berdiri tegak dengan tanah yang tampak lebih gembur dari sekitarnya. Dewi membawa senter, cangkul kecil, dan seikat bunga melati yang ia tanam sendiri. Dengan satu tarikan napas, ia mulai menggali. Tanah itu dingin, dan semakin dalam ia gali, bau anyir semakin tajam. Lalu, cangkulnya menghantam benda keras. Ia membersihkan tanahnya perlahan, dan terlihat sebuah peti kayu kecil yang diikat dengan kain putih dan tali jerami. Dewi membuka kain itu. Di dalamnya, satu cermin bundar kecil dengan ukiran wajah manusia di bingkainya. Bukan cermin yang biasa, bukan pula cermin yang rusak. Ini adalah sumber dari semuanya. Saat Dewi memandang permukaannya, ia langsung melihat dirinya berdiri. Tapi bukan di tempat itu. Ia melihat dirinya di masa lalu, saat muda, saat menangis, saat patah hati, saat ia mengucapkan mantra cinta, saat Andi kembali. Cermin itu menunjukkan kenangan dan rasa yang masih tertinggal. Tiba-tiba, permukaan cermin berubah menjadi merah, dan dari dalamnya terdengar suara anak kecil. Aku ingin mencintai Kak Dewi, tapi tidak ada yang mengajariku. Boleh aku tinggal di dalammu? Dewi menutup cermin itu cepat-cepat, tapi suara itu terus terdengar di kepala. Aku hanya ingin belajar cinta, seperti kamu dulu. Dewi tidak menghancurkan cermin itu malam itu. Ia menyimpannya kembali di dalam peti. Ia menggali lubang baru, lebih dalam, dan menguburnya bersama semua catatan warisan Sarinten. Cinta tidak untuk dikendalikan, bisiknya pelan. Menabur bunga melati di atas tanah, lalu ia pergi dan tak pernah kembali ke desa. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis kecil bernama Sinta pindah ke desa itu bersama keluarganya. Ia suka bermain di dekat sumur tua yang kini sudah tertutup. Suatu hari, ia menggali tanah untuk menanam bunga dan menemukan sebuah peti kecil yang aneh. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin ceritanya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, tambah rezeki, dan makin sukses. Ambil hikmah dari cerita ini dan tinggalkan yang membuat kita sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.